3 bulan ini Bapak akan mendesak nggak ke Dewan atau ke eksekutif Pak Bupati untuk membuat perda literasi? Ya, sahabat Golagong, saya sekarang sedang berada di Kuburaya, Aula Bupati Kuburaya, Kalimantan Barat, bersama PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuburaya. Ya Pak, apa kabar Pak? Kabar baik. Gini, menanjak. Salam menanjak. Salam menanjak. Wah, ini Pak THC Leli Dianto, dipanggilnya Pak Leli. Pak Ledi. Pak, baru berapa bulan nih PLT? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Sekarang masih merangkap sebagai Kadis Kesbangpol. Oh, ya. Senang nggak Pak kesini Pak? Perpustakaan, buku doang Pak. Oh, buku doang. Sangat-sangat senang. Sangat senang. Sangat-sangat senang. Mohon maaf, di rumah ada perpustakaan pribadi? Kalau saya pribadi Pak, saya memang ada di rumah. Ada di rumah? Ada. Ya? Jadi memang saya senang mengumpulkan buku-buku, masuk membaca, karena saya artinya pagi-pagi saya harus sebelum ke kantor saya harus sudah baca kan. Baca, oke ya. Nah, mau tidur juga saya sebelum tidur saya baca. Baca, oke. Bapak fokusnya bacaannya ke apa? Ke politik apa? Iya, karena kalau saya sifatnya generalis lah. Generalis ya? Semuanya saya baca. Ya, nama koran itu kan ya kita kan koran tiap hari ya? Ya, tiap hari kita langganan ya Pak. Di koran, daerah. Koran lokal ya Pak ya? Koran lokal lah di ini. Nah sekarang setelah ada digital, Bapak pindah nggak ke digital? Karena digital nih agak susah Pak. Buat generasi kecil, baby boom Bapak ya? Itu. Baca. Oh, aduh agak ini. Tapi kan anak Bapak? Kalau anak saya memang kayaknya Pak dari kecil itu memang kayaknya senang membaca. Jadi kalau mereka pergi ke mall, dia tidak main-main yang kayak main anak-anak itu, tapi dia langsung, Pak, yuk kita ke Gramedia. Jadi mereka cari buku. Ya. Oh, jadi anak-anak juga senang buku? Senang. Berapa anak Bapak? Hanya 2. Ada 2, laki perempuan? Perempuan dua-duanya. Sudah dipinang? Belum. Mbak Merlia lagi di kuliah, udah koas di kedokteran. Dan di Jakarta apa di Jogja? Jogja ya? Iya. Oke Pak, sekarang Bapak jadi PLT Kadis Perpustakaan dan Kearsipan 3 bulan nanti kan? 3 bulan. Sempit sekali ya Pak, mudah-mudahan diperpanjang. Punya ini nggak 3 bulan ini satu strategi dengan minat baca di Kuburaya? Betul Pak, jadi kalau saya lihat memang dengan perpustakaan ini itulah sebagai modal dasar untuk anak-anak kita ke depannya, bagaimana mereka mampu bersaing dengan mungkin teman-teman di luar itu Pak, di luar Kalimantan. Karena bagaimanapun modal dasar kita untuk itu adalah membaca. Kalau sudah membacanya hebat, otomatis dia juga menuangkan pikiran yang berupa tulisan, pasti juga akan bisa. Nah itu kalau saya lihat memang perpustakaan ini sangat-sangat dibutuhkan Pak. Mungkin khususnya di Kuburaya ya. Mengingat mungkin banyak anak-anak kita sekarang ini yang mungkin kena pengaruh gadget di HP sehingga mereka kadang lupa membaca. Nah kita harapkan forum-forum misal TBM ini nanti saya harapkan bahwa kita buka pintu seluas-luasnya, khususnya perpustakaan di Kuburaya, bagaimana mereka membimbing, membawa anak-anak untuk datang ke perpustakaan. 3 bulan ini Bapak akan mendesak nggak ke Dewan atau ke eksekutif Pak Bupati untuk membuat perda literasi? Sudah ada belum di sini ya? Bapak pernah mendengar? Oh belum. Belum ada ya? Saya lihat belum ada perdanya. Nah ini kan kadang-kala Pak yang membuat image orang sama lama ini ya, image orang bahwa perpustakaan ini dianggap mungkin tempat buangan mungkin. Bahkan PLT nih. Padahal saya lihat. Kalau Bapak dipindahin ke situ mau nggak? Nah sekarang kan sudah 3 bulan ya? Kalau saya nih Pak pada prinsipnya tidak pernah menolak. Kalau sepanjang itu saya diberi kepercayaan untuk memimpin dimanapun, dinas manapun, saya tidak pernah mengatakan enggak Pak. Karena inti kita kan jabatan itu kan amanah. Tapi kan stigma kalau ke perpustakaan dibuang itu memang ada kan Pak? Ada. Nah Bapak bagaimana untuk mengatasi itu? Kalau saya sudah
berapa kali rapat staf, saya memberi motivasi Pak kepada mereka. Nah, saya memberi motivasi, jangan kita beranggapan bahwa pusakaan ini buangan. Tapi kalian lihat bagaimana pusakaan ini kalau kita bisa membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya kan Pak? Ya. Jadi bukan itu dengan modal kita melihat buku yang ada ini, kok kita istilahnya menjadi bahan untuk betul-betul untuk pengetahuan bagaimana kita meningkatkan budaya anak-anak kita supaya mau membaca. Saya rasa itu kan paling tidak kita sudah membantu Pak, membantu negara ini, kita ikut menyukseskan bagaimana mencerdaskan anak-anak ini. Ini dalam 3 bulan, 3 bulan untuk bisa dikenang ada program apa Pak? Khawatir Bapak nggak diteruskan kan? Ya. Apa kira-kira Bapak yang perlu diubah atau diperbaiki? Saya berharap dengan adanya teman dari Perpustakaan Nasional ini, ya maunya saya nih Pak, bagaimana ke depan ada regulasi lah, mungkin Pak ya, mungkin antara Bapak yang mempunyai katakan rumah perusahaan ini nanti bisa mengakomodir mungkin dengan sekolah-sekolah, kalau mungkin ada buku-buku yang bisa dihibahkan Pak. Nah, termasuk saya juga kemarin mau menghibahkan, daripada buku itu jadi pajangan atau hanya dimakan rayap, ayo kita panggil mendingan sekolah, SMP misalnya. Di perpustakaan sekarang banyak buku yang di gudang Pak. Sudah Pak. Nah, kenapa itu tidak dimanfaatkan? Karena regulasi tadi nggak mendukung. Karena regulasinya itu kan kayak ke desa kita belum ada regulasi itu kan. Kenapa kita tidak hibahkan barang-barang itu? Yang mudah-mudahan dari Perpustakaan Nasional punya buku-buku yang ada, kita harapkan juga mereka bisa. Ya, sebetulnya di Perpustakaan Nasional sudah ada Pak hibah-hibah gitu. Itu mungkin dimaksimalkan ya? Iya, dimaksimalkan. Oke, Pak, terakhir Pak untuk anak muda Kuburaya terutama di era digital ini, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak muda nih Pak? Ya, kita harapkan anak-anak muda jangan mereka terlena lah dengan berita-berita di medsos Pak ya, yang kadang-kala itu banyak hoaxnya, kata orang sini bilang hoax katanya Pak, jadi banyak hoaxnya. Ya coba mereka bagaimana anak pemuda yang mungkin tingkat SMA yang sudah mahasiswa, ayo kita membaca, budayakan membaca, walaupun kan perpustakaan yang ada ya terbatas lah Pak ya. Beda macam saya di Jogja kemarin, di warung makan pun kita disediakan koran, baca, cari buku pun enak kan. Kok di sini susah Pak. Nah, tapi itu bukan berarti kita budaya membaca ini katakan menurun atau kita tidak punya niat bagaimana menambah ilmu pengetahuan kita itu. Saya Golagong, Duta Baca Indonesia 2021-2025 bersama THC Leli Dianto, PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuburaya, melaporkan dari Aula Bupati Kuburaya. Salam literasi Pak. Gini, salam interaksi. Membaca itu sehat, menulis itu hebat. Berdaya dengan buku. Jadi itu merangkap kan? Merangkap.